Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anjusa Fitri. Saya dari kelompok 8. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi kelompok saya, yaitu Sejarah Daulah Umayyah I di Syria. Yang pertama, saya akan membahas mengenai pembentukan pemerintahan dunia Islam. Sepeninggal Khalifah Ali, terdapat 2 khalifah, yaitu di Kufah dan di Syam. Setelah Khalifah Ali meninggal dunia, pada bulan Ramadan tahun 40 Hijriah, penduduk Kufah mengangkat putranya Hasan menjadi khalifah. Dia dilahirkan di Madinah tahun ketiga Hijriah. Beliau cucu dari Nabi Muhammad SAW, dari putrinya Nabi, yaitu Fatimah. Sedangkan Muawiyah dilahirkan di Mekah 5 tahun sebelum kerasulan Nabi Muhammad. Muawiyah adalah salah seorang yang ahli dan paling menguasai dunia politik, penguasa yang kuat dalam urusan pemerintahan. Suatu hal yang tidak perlu terjadi apabila dikaitkan dengan perlunya menciptakan persatuan di kalangan umat Islam. Maka tawaran Hasan untuk berdamai merupakan suatu hal yang tepat untuk mengatasi masalah itu. Itulah sebabnya waktu Hasan mengajak Muawiyah berdamai langsung, diterima Muawiyah karena dia sangat berambisi menjadi khalifah. Hasan mengajukan beberapa syarat kepada Muawiyah. Syarat-syaratnya yaitu, yang pertama, Hasan menyerahkan jabatan khalifah kepada Muawiyah dengan syarat Muawiyah berpegang teguh kepada kitabullah dan sunnah Rasul, serta sirah atau perilaku khalifah-khalifah yang soleh. Dan yang kedua, Muawiyah tidak mengangkat seseorang menjadi putra mahkota sepeninggalnya, dan urusan kekhalifahan diserahkan kepada orang banyak untuk memilihnya. Yang ketiga, Muawiyah tidak menaruh dendam terhadap penduduk Irak. Keempat, pajak tanah di negeri Ahwas di Persia diperuntukkan kepada Hasan dan diberikan setiap tahunnya. Yang kelima, Muawiyah membayar kepada saudaranya Husain sebanyak 5 juta dirham dari Baitul Mal. Dan keenam, Muawiyah datang secara langsung ke Kufah untuk menerima penyerahan jabatan kekhalifahan dari Hasan dan mendapat baiat dari penduduk. Pada waktu pendukung Hasan mengecam penyerahan kekuasaan kepada Muawiyah, hal itu dijawab Hasan bahwa dia tidak rela menyaksikan umat Islam saling membunuh untuk memperebutkan kekuasaan. Muawiyah menyetujui syarat-syarat yang diajukan Hasan. Untuk itu dia datang ke Kufah menerima baiat jabatan khalifah dari Hasan dan penduduk Kufah. Tahun itu 661 Masehi atau 41 Hijriah. Disebut tahun persatuan karena umat Islam telah bersatu di bawah pimpinan seorang khalifah. Setelah itu Hasan pindah ke Madinah dan hidup tenang di sana sampai meninggalnya tahun 675 Masehi atau 49 Hijriah. Selanjutnya Muawiyah menciptakan sistem monarki dalam pemerintahannya, walaupun untuk itu dia telah melanggar janjinya dengan Hasan. Daulah yang didirikan oleh Muawiyah ini disebut dengan Daulah Umayyah, diambil dari nama Umayyah bin Abdul Syams, Datuk Muawiyah, atau lihat silsilah. Daulah ini berkuasa selama kurang lebih 90 tahun, dari 40 sampai 132 Hijriah atau 661 sampai 750 Masehi. Diperintahkan oleh 14 orang khalifah. 2. Pertumbuhan pemerintahan. Yang pertama yaitu Muawiyah pada tahun 661 sampai 680 Masehi atau 40 sampai 60 Hijriah. Pada masa pemerintahan Muawiyah sebagai khalifah pertama melakukan pemindahan ibu kota negara dari Kufah atau pusat kekuasaan Ali ke Damaskus karena dia sudah 22 tahun menjadi gubernur di daerah ini. Muawiyah telah dipandang sukses membentuk sebuah pemerintahan Daulah Umayyah di Syam. Dia telah memerintah di sana. Dan yang kedua, Yazid bin Muawiyah pada tahun 680 sampai 683 Masehi atau tahun 61 sampai 63 Hijriah. Ketika Yazid naik tahta, sejumlah tokoh di Madinah tidak mau menyatakan setia kepadanya.
Ia kemudian mengirim surat kepada gubernur Madinah memintanya untuk memaksa penduduk mengambil sumpah setia kepadanya. Dengan cara ini, semua orang terpaksa tunduk kecuali Husain bin Ali dan Abdullah bin Zubair. Dan yang ketiga, Marwan bin Hakam pada tahun 684 sampai 685 Masehi atau 64 sampai 65 Hijriah. Marwan bin Hakam menggantikan Muawiyah II sebagai khalifah. Dia bekas sekretaris Utsman bin Affan dan menjadi gubernur Madinah pada masa Muawiyah. Kini dia menjadi khalifah menggantikan Muawiyah II. Pada saat dia diangkat menjadi khalifah, sudah ada tantangan dari Abdullah bin Zubair yang pada masa itu sudah sejak Khalifah Yazid memberontak dan telah mendapat pengakuan penduduk Hijaz, Kufah, Basra, dan sebagian penduduk Syam. Dalam menghadapi tantangan di atas, Marwan hanya dapat mengalahkan Arab Utara dan mereka menyatakan tunduk kepadanya. Dan juga dia meneruskan serangan ke Mesir. Penduduk Mesir pun menyatakan sumpah setia kepadanya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Nadia. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Anju Safitri. Yang ketiga, masa puncak pemerintahan Daulah Umayyah. Abdul Malik bin Marwan. Di bawah kekuasaan Abdul Malik, kerajaan Umayyah mencapai kekuasaan dan kemuliaan. Ia terpandang sebagai khalifah yang perkasa dan negarawan, yang cakap dan berhasil memulihkan kembali kesatuan dunia Islam dari para pemberontak, sehingga pada masa pemerintahan selanjutnya. Walid bin Abdul Malik. Daulah Bani Umayyah dapat mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Walid bin Malik. Adalah masa ketentraman, kemakmuran, dan ketertiban. Umat Islam merasa hidup bahagia. Perkembangan ilmu. Di masa Daulah Umayyah, berkuasa lebih tepat dikatakan sebagai masa penyebaran benih kebudayaan yang hidup subur di masa Daulah Abbasiyah. Ilmu pengetahuannya yang berkembang pada masa Daulah Umayyah. Pada masa Daulah Umayyah ini adalah ilmu-ilmu keagamaan atau nakliyah, seperti ilmu qiraat, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu bahasa, ilmu kalam, ilmu tasawuf, dan ilmu arsitektur. 4. Kemunduran pemerintahan dan faktor-faktornya. 1. Sulaiman menahan pahlawan Spanyol. 2. Umar ibn Abdul Aziz yang adil. 3. Yazid dan khalifah lainnya yang berfoya-foya. Faktor-faktor kejatuhan Daulah Umayyah. Ada beberapa sebab bagi kejatuhan Daulah Umayyah, antara lain: yang pertama, ketidakmampuan para khalifah; yang kedua, gerakan oposisi kaum Syiah; yang ketiga, rasa tidak puas Muslim non-Arab. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.